Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, saya berharap adik-adik semua sehat ya. Hari ini sebelum kita memulai sekolah minggu kita, saya ajak kita untuk berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Ayo berdiri adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, jadi baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, kembali ke depan hadirat-Mu untuk mengucap syukur karena begitu besar kasih cinta Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami dari hari lepas hari sampai pada sekarang ini. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu rindu berdoa. Pada saat ini kami akan memulai kegiatan sekolah minggu kami Tuhan. Kami mohon mari Tuhan berkati kegiatan sekolah minggu kami saat ini. Biarlah sekolah minggu kami berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus ampuni akan setiap kesalahan kami. Ini doa, ini harapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat adik-adik? Puji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian lagi, percaya saja. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Selamat belajar firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Puji nama Tuhan, semua dalam keadaan sehat ya.
Sekolahnya bagaimana sekolahnya? Masih online kan? Masih rajin mengerjakan tugas-tugas dari sekolah? Puji nama Tuhan, adik-adik harus tetap rajin, adik-adik harus tetap semangat, sekalipun sekolahnya di rumah, harus tetap rajin, harus tetap mengerjakan tugas-tugas dengan baik, ya. Nah, hari ini bersyukur Bu Elias bisa berjumpa dengan adik-adik semua, meskipun hanya lewat online, lewat YouTube ya, tapi sukacita tetap ada di dalam kita semua. Nah, hari ini kita memasuki pelajaran yang ketiga di triwulan keempat, pelajaran sekolah minggu kita. Nah, adik-adik masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa? Masih ya? Oke, nah kita tetap belajar terus, kita tetap belajar tentang baptisan ya. Adik-adik pernah lihat orang dibaptis? Pernah ya? Ada yang pernah, ada yang belum. Kalau dibaptis itu diapakan sih? Gitu ya. Diapakan sih? Ya, nanti kalau adik-adik sudah besar, nanti tahu sendiri, merasakan sendiri bagaimana itu dibaptis. Nah, kita mau belajar nanti, kita mau belajar tentang baptisan. Nah, hari ini kita mau mulai sekolah minggu kita mau mulai pelajaran firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa, sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ayo ya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama bertemu, sekalipun kami hanya bertatap muka lewat online, tapi kami bersyukur kami masih terus diberikan kesehatan, diberikan sukacita, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau pimpin anak-anak kami, untuk kami boleh belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, dan Tuhan terus ajar, Tuhan terus mampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk anak-anak-Mu boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan mereka, menjadi pengetahuan dan menjadi alat-Mu Tuhan untuk mendidik kami dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami, Engkau pimpin sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memimpin juga pemberitaan firman Tuhan pagi ini, adalah Roh Kudus sendiri yang akan memimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau lanjutkan, kita mau belajar firman Tuhan. Pagi ini kita belajar dari pelajaran 3 triwulan keempat, judulnya baptisan itu penting. Nah, Ibu Elias tadi sudah tanya, ada yang pernah melihat orang dibaptis? Pasti ada ya. Nah, pernah di gereja kita itu mengadakan baptisan air di mana itu, di kolam renang yang di Tidar. Siapa yang dulu yang ikut ya, habis dibaptis semuanya berenang gitu ya. Tapi Bu Elias tidak berenang karena Bu Elias tidak bisa berenang ya. Nah, apa sih itu baptisan? Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai 12. Yang punya Alkitab boleh dibuka, kita mau baca tapi tidak semuanya ya, kita mau baca sebagian ya. Kita mau baca sebagian, Bu Elias mau bacakan dari ayat 1 sampai ke-5 saja dulu ya. Nah, judulnya judulnya tadi apa? Firman Tuhan pagi hari ini, baptisan itu penting, diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nah,
Judul perikopnya dari Kisah Para Rasul pasal 19 yang kita baca saat ini adalah Paulus di Efesus. Bu Elias akan bacakan sebentar ya. Nah, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Paulus ini posisinya ada di kota mana tadi? Di kota Efesus. Nah, di kota Efesus ini adalah kota di mana Paulus mulai mengajar. Kita tahu bahwa Paulus awal mulanya adalah seorang yang tidak percaya kepada Yesus. Malah dia adalah orang yang suka menganiaya jemaat. Dia paling tidak suka dengan orang yang mengikut Yesus. Dia tidak suka, jadi dia kalau ketemu dengan orang yang mengikut Yesus itu pengennya hanya membunuh, menganiaya dia. Dan akhirnya Paulus ini dulu namanya Saulus, sebelum percaya sama Tuhan namanya Saulus. Tapi dia ditangkap oleh Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan dan akhirnya dia boleh percaya kepada Tuhan dan menjadi seorang rasul, seorang pelayan yang setia. Nah, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya supaya jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku gitu ya. Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua orang itu muridnya Yesus, menyampaikan kabar sukacita supaya semakin banyak orang percaya kepada Yesus dan membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, akhirnya Rasul Paulus ini yang sudah percaya kepada Tuhan, dia mulai mengajar firman Tuhan, dan pas dia ada di Efesus, dia ketemu dengan murid-muridnya Yohanes ya, Yohanes. Nah, mereka itu sudah dibaptiskan oleh Yohanes, tetapi pada saat itu Paulus bertanya, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Mereka tidak tahu. Apa itu Roh Kudus? Kami belum menerima Roh Kudus. Nah, kamu tahu enggak itu baptisan itu artinya apa? Enggak tahu. Nah, enggak tahu artinya dibaptis itu apa. Terus ditanyai sama Paulus. Teman-teman dibaptis oleh siapa? Dalam nama baptisan siapa? Oh, kami dibaptis baptisan Yohanes. Nah, kesempatan itu dipakai Paulus untuk memberitakan kabar sukacita tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi manusia, dia mati, dia dikuburkan dan dia dibangkitkan. Dan itu semua dilakukan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, supaya umat manusia yang berdosa diselamatkan dan menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Nah, mereka setelah menerima pengajaran dari Paulus, dan dikatakan oleh Paulus bahwa baptisan itu adalah bukti bahwa itu
bentuk dari pertobatan semua manusia, dan itu bentuk dari iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah beriman kepada Tuhan Yesus, hidupnya mulai berubah, hidupnya bertobat, dan harus dibaptiskan juga, ya, harus dibaptiskan juga. Kenapa kok harus dibaptiskan? Itu adalah lambang bahwa kita bersyukur dan kita ikut di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Kita ikut kita masuk dan kita percaya, dan bukti ucapan syukur kita bahwa Yesus sudah melakukan hal yang luar biasa untuk hidup kita, untuk menyelamatkan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Nah itu, jadi baptisan itu penting karena itu adalah lambang dari pertobatan kita, lambang bahwa kita ikut bersukacita, kita sudah bersukacita dan bersyukur bahwa Yesus adalah juru selamat kita, bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Nah, akhirnya setelah murid-murid Yohanes tadi mendengar apa yang disampaikan Paulus, disampaikan Rasul Paulus, mereka kemudian memberi diri mereka untuk dibaptiskan oleh Rasul Paulus. Jadi mereka sudah dibaptis oleh baptisan Yohanes, tetapi mereka kan tidak tahu apa itu baptisan itu. Terus akhirnya setelah diberitahu oleh Rasul Paulus dan diberikan kabar sukacita, diceritakan kabar sukacita bagaimana tentang pengorbanan Yesus yang luar biasa itu, mereka akhirnya menjadi percaya dan mereka mau untuk dibaptis kembali dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik bisa melihat di layar di belakangnya Bu Elias ada gambar baptisan, ada juga gambar waktu Rasul Paulus mengajar. Nah, baptisan yang dipakai sesuai dengan baptisan Perjanjian Baru adalah baptisan selam yang menggambarkan bahwa hidup kita kalau mau berubah, kita harus mati dulu, ditenggelamkan, terus bangkit lagi menjadi pribadi yang baru, menjadi sesosok pribadi yang sudah berubah karena diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan hidup harus menurut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Paulus terus mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Paulus terus mengajarkan kepada jemaat di Efesus. Dia menyampaikan kabar sukacita itu kepada jemaat di Efesus sehingga banyak orang boleh semakin percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tetapi ada sebagian orang yang tidak suka dan tidak percaya dengan pengajaran Rasul Paulus. Nah, bagaimana sikap Rasul Paulus kepada jemaat yang seperti itu, kepada orang-orang yang seperti itu? Ibu mau membacakan ya di ayat yang mulai 8 ya, mulai 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ayat 10, hal ini dilakukannya
2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, lama ya Rasul Paulus mengajar ya, selama berapa tahun? 2 tahun. Nah, dikatakan tadi apa? Ada beberapa orang yang tidak suka dengan pengajaran Rasul Paulus. Mereka mengumpat itu seperti marah-marah, tetapi enggak. Marah-marah itu kan biasanya gitu ya. Tapi mengumpat itu jadi marah-marahnya tapi suaranya pelan begitu. Suaranya pelan seperti kalau orang Jawa grundel, atau bisik-bisik di belakang, atau rasan-rasan. Sama enggak ya artinya itu? Pokoknya mengumpat itu ya marah-marah tetapi enggak dengan suara yang keras begitu ya. Enggak apa ya? Nanti tanya deh sama orang tuanya, atau di sebelahnya ada siapa, ada kakak atau ada ibu, ada bapak. Mengumpat itu apa? Atau kalau adik-adik punya kamus besar bahasa Indonesia, cari ya mengumpat gitu ya. Nah, Rasul Paulus tidak marah dengan mereka, tetapi Rasul Paulus memisahkan murid-murid yang sudah percaya dengan mereka supaya tidak terpengaruh begitu ya. Supaya jadi adik-adik kalau ada hal-hal yang buruk, ada misalnya adik-adik suka lihat tontonan TV-nya kok jelek ya, banyak orang berantemnya, mending adik-adik enggak lihat itu ya, karena itu bisa membawa pengaruh buruk. Mending lihat kartun SpongeBob aja gitu ya. Atau lihat apa ya adik-adik, Power Rangers gitu ya. Ya, Power Rangers ada berantemnya tapi kan itu menumpas kejahatan begitu ya. Nah, jadi Rasul Paulus seperti itu, memisahkan murid-muridnya dengan orang-orang yang suka mengumpat itu supaya kehidupan murid-muridnya juga tidak terpengaruh dengan orang-orang yang tidak percaya itu ya. Rasul Paulus 2 tahun mengajar di sana dan banyak orang menjadi percaya. Katakan tadi banyak orang Asia menjadi percaya. Mereka boleh mendengar firman Tuhan, mereka boleh mendengar kabar sukacita, mereka percaya, mereka bertobat dan mereka mau dibaptiskan. Nah, itu tadi pekerjaan Pak Rasul Paulus, pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus selama 2 tahun. 2 tahun banyak orang menjadi percaya. Yang dilakukan Rasul Paulus ini sungguh luar biasa ya, pelayanan dilakukannya dengan setia, dengan taat, dan intinya hari ini kita belajar tadi Paulus yang pertama kan ketemu dengan murid-murid Yohanes yang sudah dibaptis, tetapi mereka tidak tahu arti baptisan itu apa, dan Rasul Paulus sudah menjelaskan bahwa baptisan itu adalah wujud bentuk pertobatan kepada Tuhan ya, lambang pertobatan kepada Tuhan dan bukti ucapan terima kasih, ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk keselamatan kita ya. Nah adik-adik, kalau nanti adik-adik sudah besar, adik-adik kan percaya sama Tuhan Yesus nih. Adik-adik jangan ganti-ganti ya, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat kita. Tuhan Yesus itu adalah jalan keselamatan untuk kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Saat adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, janji keselamatan itu sudah kita pegang. Janji keselamatan itu sudah ada. Dan kita yakin saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh diselamatkan. Kita boleh menerima keselamatan itu. Nah, kalau sudah besar adik-adik, kalau sudah siap dibaptis, adik-adik semakin rindu untuk
aku mau terus merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan saya. Aku mau terus melayani Tuhan. Aku mau setia mengikut Tuhan. Aku sudah percaya, benar-benar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Aku mau dibaptis gitu ya. Nanti kalau sudah besar, adik-adik kalau dibaptis berarti adik-adik itu harus benar-benar menyerahkan hidup adik-adik dalam pengajaran Tuhan, bertobat ya. Hal-hal yang jelek ditinggalkan, diganti dengan hal-hal yang baik seturut dengan firman Tuhan. Apa tadi baptisan? Baptisan itu adalah suatu lambang bahwa adik-adik sudah bertobat dan adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu adalah bukti ucapan syukur adik-adik bahwa Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan kepada adik-adik. Nah, Ibu Elias ada beberapa pertanyaan nih. Sebentar ya. Nah, sebentar ya, tak bukakan pertanyaannya. Nah, ada beberapa pertanyaan buat adik-adik. Nah, adik-adik sudah ikut Tuhan Yesus berapa lama? Adik-adik tinggal di dalam keluarga yang mengikut Tuhan Yesus. Tapi Ibu Elias mau bertanya, apa adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Puji Tuhan, adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, itu harus dipegang terus, harus tetap dijaga, harus tetap pegang teguh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Jangan pindah-pindah channel. Oh, kok pindah-pindah channel? Ya TV kali ya. Enggak ya. Harus tetap dipegang teguh, dipegang terus kepercayaan adik-adik kepada Tuhan Yesus sampai besar nanti, sampai mati mengikut Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kemudian misalnya, kalau sudah besar nanti adik-adik mau dibaptis apa enggak kira-kira ya? Tadi baptisan apa sih bukti nyata bahwa adik-adik itu percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus dan sudah bertobat. Nah, adik-adik kira-kira kalau sudah besar nanti mau dibaptis apa enggak? Harus mau, Ibu Elias mengharuskan ya, harus mau dibaptis. Itu dalam huruf besar HARUS, harus ya, harus mau dibaptiskan ya, harus mau dibaptiskan. Nah, kalau adik-adik sudah besar nanti dan mau dibaptiskan, rindu untuk dibaptiskan, adik-adik bisa bilang kepada Bapak Gembala, nanti ada kelas khusus untuk pembaptisan ya. Nanti kalau adik-adik sudah tambah besar, tambah mengerti ya, tambah mengerti. Nah, oke, hari ini tadi kita sudah belajar mengenai baptisan itu penting. Memang baptisan itu sangat penting untuk kita, karena itu adalah wujud apa tadi? Iman percaya kepada Tuhan Yesus dan juga wujud pertobatan kita kepada Tuhan Yesus ya. Kita mau diubahkan menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang seturut dengan firman Tuhan dan memegang teguh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yuk kita mau membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang kelima. Bu Elias akan membaca, nanti kita bersama-sama ya, dihafalkan ya. Nah, Ibu Elias membaca terlebih dahulu. Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Nah, kira-kira sudah hafal belum? Coba sih.
Ibu Elias beri waktu berapa detik? Apa tadi ayat hafalannya? Sudah hafal? Ayo kita lagi baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita boleh tetap memegang teguh iman percaya kepada Tuhan Yesus, dan nanti kalau sudah besar adik-adik harus mau dibaptis ya, harus mau dibaptis. Oke adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini Ibu Elias cukupkan sekian. Nanti bisa belajar lagi, YouTube-nya disetel lagi, atau firman Tuhan dibuka di mana tadi? Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12, minta kakak orang tua menceritakan kembali atau membaca. Kalau adik-adik sudah pintar membaca semua, baca sendiri berulang-ulang dan minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, nanti adik-adik bisa mengerti ya. Tapi kalau ingin gampang, setel lagi YouTube-nya, mendengarkan cerita firman Tuhan lagi dan membaca Alkitabnya biar tambah paham. Oke adik-adik, oke sip ya. Nah, kita mau akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Terus belajar di rumah ya, terus setia mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, jangan lupa. Itu adalah bukti ketaatan kita ya. Sekalipun Bu Guru, Pak Guru tidak melihat adik-adik ya, tapi adik-adik tetap setia, tetap rajin, tetap disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas adik-adik ya. Gitu tunjukkan bahwa adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang jempolan. Puji nama Tuhan. Oke adik-adik, kita mau berdoa, kita akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bisa belajar bersama-sama mengenai baptisan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengajar dan memampukan setiap anak-anak-Mu, Roh Kudus yang menuntun, memimpin mereka, memampukan mereka untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami, pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang begitu ajaib, yang mau menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami hanya kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati adik-adik kami, memberkati anak-anak kami yang pagi ini sekolah minggu, juga teman-teman kami yang lain yang mungkin pagi ini berhalangan dalam mengikuti sekolah minggu. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri sekolah minggu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai jumpa adik-adik, ketemu lagi minggu depan. Salam sekolah minggu kita ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Elias yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita bacakan ayat hafalan Alkitab ya. Hitungan ketiga kita akan baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi,
Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga yang mulia, kami sangat bersyukur pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan orang tua kami. Biarlah apapun yang kami pelajari hari ini Tuhan Yesus dapat bermanfaat dan kami boleh jalankan dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini ya. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar pelajaran bersama orang tua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.